yang dimana saja berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang sebuah permainan untuk anak-anak, dimana permainan ini sangat baik untuk kecerdasan anak, yaitu permainan puzzle ya. Tetapi puzzle itu biasanya harganya cukup mahal ya. Terkadang untuk para orang tua dari golongan menengah ke bawah, terkadang puzzle itu tidak terjangkau harganya. Namun kalau kita mau kreatif, kita bisa mencoba membuat puzzle sederhana dengan harga yang sangat murah, yaitu hanya dengan bermodalkan 2.000 saja. Ya, wah, bagaimana mungkin? Sepertinya nggak mungkin ya, tapi mungkin saja ya. Adapun kalau kita ingin membuat puzzle sederhana ya, kita memerlukan poster ya, memerlukan poster seperti ini contohnya. Maaf tinggal separuh karena sudah saya gunting separuh ya. Poster seperti ini kalau di tempat saya harganya 2.000. Saya tidak tahu di kota ibu-ibu sekalian harganya berapa. Ini sebagian sudah saya gunting. Nah, di poster gambar binatang ini terdapat puluhan. Coba kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini hanya separuh, ada 14. Nah, dari satu poster ini saja kita bisa membuat sampai puluhan puzzle sederhana ya. Nah, yang kita butuhkan hanya satu buah poster ya. Kalau kita beli harganya sekitar 2.000. Kemudian kita memerlukan pulpen. Kita bisa menggunakan pulpen yang sudah tersedia di rumah. Kemudian gunting. Ya, hanya ini saja. Ini saja bahannya. Nah, bagaimana caranya? Ya. Namun sebelum saya menjelaskan caranya, kita perlu mengulas dulu apa saja keuntungan manfaat dari anak-anak yang bermain dengan menggunakan puzzle ini. Ibu-ibu, kalau anak-anak bermain puzzle itu akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi anak-anak. Yang pertama, dengan bermain puzzle, anak belajar untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, mengembangkan koordinasi antara mata dan tangan. Kemudian dengan bermain puzzle itu akan mengembangkan keterampilan motorik anak. Kemudian juga mengasah kemampuan kognitif, kemudian melatih kesabaran dan bahkan meningkatkan daya ingat. Luar biasa kan ibu-ibu khasiat dari anak-anak bermain dengan puzzle. Nah, ini kita akan mulai bagaimana cara membuat puzzle yang sangat sederhana, puzzle 2.000-an ya. Kita ambil salah satu contohnya. Puzzle yang pertama ini adalah gambar harimau ya. Kita menggunting gambar harimau ini ya, hanya pada gambar harimau ini saja kita gunting dan tidak mengenai gambar yang lain. Sangat sederhana ibu-ibu, dan semua ibu-ibu juga pasti bisa melakukannya karena saya sudah mempraktekkan sendiri untuk anak-anak saya dan mereka sangat senang, mereka sangat gembira dengan permainan ini. Artinya untuk bermain puzzle, untuk permainan yang edukatif itu tidak harus menggunakan biaya atau mengeluarkan dana yang banyak. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita potong menjadi beberapa potongan ya, untuk kemudian nanti akan disusun oleh anak-anak. Ini contohnya ya. Jumlah potongannya kita sesuaikan dengan usia anak ya. Biasanya puzzle ini bisa dimainkan oleh anak-anak yang berusia di atas 10 bulan, ibu-ibu ya. Nah, semakin tinggi usia anak, maka akan semakin rumit potongan atau semakin banyak potongan dari puzzle ini. Nah, seperti ini ibu-ibu, dari gambar harimau ini saya telah menggunting menjadi ada 1, 2, 3, 4, 5 buah potongan. Nah, kemudian setelah kita potong-potong ya, kemudian nanti bisa kita susun puzzle-nya. Nah, kemudian ibu-ibu, karena di sini ada banyak gambar, ada puluhan gambar, bagaimana supaya tidak membingungkan nanti kalau tercampur satu dengan yang lain ya. Jadi caranya adalah gambar harimau ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 potongan kertas. Nah, untuk memudahkan kita menyusun kembali atau untuk mengecek apakah ada potongan yang terhilang, kita bisa membuat kode di belakangnya ya. Misalnya harimau ini kita beri kode
A, ya. Sejumlah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 potong dalam kurung 5 potongan kertas, ya. Semuanya saya beri kode A dalam kurung 5. A dalam kurung 5. A dalam kurung 5. A dalam kurung 5. Nah, kenapa seperti ini? Karena nanti kalau misalnya selanjutnya kita memotong lagi, kita membuat puzzle lagi dari gajah, ya, misalnya, supaya dia tidak tercampur-campur, atau kalaupun dia tercampur, kita bisa memilah kembali, memisahkan mana potongan dari puzzle gajah, mana potongan dari puzzle harimau, itu tujuannya, ya. Nah, kemudian untuk menyimpannya bagaimana? Ya, kalau seperti ini, ambil dulu buku yang itu. Nah, kalau seperti ini ada banyak puzzle, misalnya kita sudah menggunting sebanyak 20 puzzle, maka potongan puzzle ini kita simpan di buku, ya, di dalam buku seperti ini kita susun, ya. Begitu. Ini sudah ada beberapa yang sudah saya potong-potong, ya. Kita simpan di balik-balik buku saja, ya. Ketika sudah selesai bermain, anak-anak bermain, kita simpan kembali supaya tujuannya tidak tercampur-campur dengan puzzle dari gambar atau poster yang lain, ya. Nah, ini dia sudah saya gunting dan saya sudah mencobakan ini kepada ketiga anak-anak saya, dan mereka sangat senang ketika saya ajak bermain dengan puzzle ini, karena selain bermain mereka mendapatkan kesenangan, mereka juga sedang belajar, melatih kecerdasan, melatih kesabaran, kemudian melatih koordinasi mata dan tangan, meningkatkan daya ingat dan lain sebagainya. Ayo silakan, ayo anak-anak. Mana tadi puzzle-nya? Ya, ini anak pertama saya, Jose Tamaro namanya. Usianya sudah 9 tahun, maka dia saya berikan puzzle yang cukup banyak jumlah potongannya. Jumlah potongan ini ada sekitar 13 potongan, ya. Semakin tinggi usia anak, semakin rumit, semakin tinggi tingkat kerumitan puzzle-nya. Ayo silakan, ini anak saya yang kedua, Saina, silakan. Agak bergeser, nak, jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat. Ya, kita melihat bagaimana mereka akan menyusun puzzle-nya masing-masing. Ini yang paling kecil, ini Jovan. Ya, ini ada sebanyak 5. Ya, seperti yang kemarin. Lihat ini. Ini koordinasi sama tanda tangan. Coba lihat. Di sini ada yang biru tulisannya nih, disatukan. Begitu. Ya. Wah, ini kakaknya udah selesai buat stroberi. Coba diulangi lagi, mudah sekali ya. Ya. Kemudian Jovan sedang menyusun. Ayo. Ya, betul itu, nak. Ya. Kemudian abangnya cukup banyak potongannya karena usianya sudah 9 tahun. Jadi potongan puzzle-nya juga sebanyak ada 13 atau 16 ini. Ya, kalau Saina, ya dia sudah selesai, ya. Nah, kemudian coba susun lagi yang tadi sudah dipotong, yang harimau tadi mana? Potongan harimau. Ya, ini harimau, silakan. Ini yang barusan kita gunting tadi. Harimau ada 5 potong, 5 keping potongan. Ya, silahkan disusun coba. Yang ada, ya. Ya, ini melatih koordinasi mata dengan tangan, kemudian mengenal warna, bentuk. Anak-anak belajar juga di sini di dalam mengenal perbedaan warna, kemudian bentuk, ukuran. Sudah selesai ya? Wah, luar biasa, ternyata sudah selesai. Jovan masih belum? Ya, abangnya juga sedang menyusun. Sudah.
Oke ibu-ibu, demikian tadi yang bisa saya sampaikan tentang bermain puzzle untuk anak-anak. Hari gini bermain puzzle nggak harus mahal. Hanya dengan modal 2.000, anak-anak bisa ceria, gembira bermain puzzle, tapi sekaligus baik juga untuk kecerdasan mereka. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Bye-bye.